datang di segmen Q&A Sudut Pandang. Karena setiap pikiran punya alasan dan setiap rasa punya cerita. Kembali lagi dengan saya, Deda Silva Daniswara SPD, di lokasi kafe dan pelataran Sudut Pandang yang ada di daerah Betapus, Kota Samarinda, bersama narasumber hebat di samping kiri saya, Pak Rudi. Selamat datang, Pak Rudi. Boleh Bapak kita sambil perkenalan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini dan juga kesempatan yang luar biasa ini dengan tempat yang sangat natural sekali, terutama di daerah Kota Samarinda. Nah, perkenalkan diri saya Rudi Hendro Purnomo. Saat ini saya sebagai profesional hipnoterapis yang ada di Kota Samarinda dan sudah menjalani profesi ini kurang lebih ada lebih dari 3 tahun terakhir, dan juga saya juga berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah menengah atas di Kota Samarinda. Oke Pak Rudi, selamat datang di segmen Sudut Pandang. Hari ini Pak, kita akan membahas sedikit chit-chat terkait psikologi laki-laki, terkait ruang cerita laki-laki, dan menyinggung sedikit terkait hipnoterapis bagi laki-laki dan klien laki-laki Bapak. Mungkin pertanyaan pertama Pak, terkait laki-laki. Bagaimana kita melihat konteks konstruktural mental laki-laki yang ada di Indonesia sekarang ini Pak? Oke. Secara umum, saya mengambil dalam sudut pandang hipnoterapis yang sudah saya lakukan sampai dengan hari ini, dari beberapa klien yang sudah saya temui, memang ada perbedaan ya antara klien laki-laki juga dengan klien yang perempuan. Secara emosionalnya juga berbeda, secara mentalnya juga berbeda. Nah, dari beberapa yang pernah saya tangani itu beberapa hal, karena memang laki-laki ini ada hal unik ya. Nah, dia unik. Jadi pribadi laki-laki itu berkaitan lebih condong ke logika, sementara yang perempuan adalah itu lebih condong ke perasaan. Memang kalau dari 20% perbedaannya sangat jauh. Nah, seperti itu. Itulah mengapa ketika mereka mengeluarkan suatu masalahnya di dalam hidupnya, mereka ada beberapa hal yang perlu ditahan dulu, artinya tidak langsung namanya keluar. Ini pelan dulu, mereka sambil melihat situasi dan kondisi mereka. Laki-laki seperti itu, artinya nggak bisa nih kita yang namanya langsung ceplos ada masalah pengen cerita begini tuh enggak. Mereka berpikir kalau saya nanti bercerita efeknya apa ke saya. Nah, itu yang paling utama. Dan kemudian mereka ini lebih cenderung yang namanya lebih banyak memendam yang namanya perasaan atau masalahnya. Bagaimana caranya masalahnya ini mereka selesaikan sendiri dulu. Biasanya seperti itu. Itu yang saya tahu. Oke, berarti konstruksi mentalnya lebih ke arah laki-laki menyimpan terlebih dahulu, merancang sendiri jalan keluarnya. Betul. Lalu kalau ada kesempatan dan ingin bercerita, baru ingin bercerita. Lalu Pak, bagaimana terkait konstruksi sosial dan juga biologis, seperti Bapak bilang tadi kan, mementingkan logika. Bagaimana tanggapan sosial ataupun biologisnya, apakah itu memang bawaan dari Sang Pencipta, ataukah memang budaya patriarkis yang dirancang sehingga muncullah statement-statement bahwasanya lelaki itu menggunakan logika dan perempuan menggunakan perasaan. Iya. Ya, ini nih yang paling banyak jika kita tidak memahami perbedaan laki-laki dengan perempuan, akan timbul yang namanya konflik. Seperti itu. Suka tidak suka, kita memang harus memahami diri kita dan juga mungkin kalau yang sudah berkeluarga pasangan kita ataupun dengan teman lawan jenis kita dan sebagainya. Nah, setiap mereka yang lakukan itu tuh pasti ada alasannya. Yang pertama memang betul dikatakan bahwasanya apakah laki-laki yang terbentuk ini memang anugerah dari Tuhan kondisinya seperti itu? Jawabannya iya. Seperti itu. Karena memang diciptakan laki-laki sudah sejak dulu itu istilahnya one tasking, sementara yang perempuan itu bisa multitasking. Itulah hebatnya dari seorang wanita dan juga luar biasanya seorang laki-laki. Mereka punya keunggulan. Nah, kemudian kalau dikatakan lagi dalam dunia sosialnya, yang memang kita lihat ya, banyak nih yang beredar-beredar. Laki-laki itu paling mudah yang namanya berteman. Paling mudah. Setiap dia ketemu, seandainya aja, saya contoh, dalam satu keluarga mereka di salah satu mall, kemudian bertemu dengan laki-laki yang lain juga, mereka sedang menunggu istrinya belanja.
kemudian istri belanja satu dengan yang lain, yang laki-laki menunggu, kemudian Ngobrol. dengan adanya kesamaan situasi dan kesamaan kondisi, mereka tuh bisa saling ngobrol seperti itu. Dan ngobrolnya juga yang lainnya tidak ada berkaitan dengan oh kita harus ngomongin orang dan sebagainya, ngomongin kejelekan apa itu enggak. Mereka membicarakan dengan kondisinya yang sekarang seperti itu. Nah, di situ membuka membuka pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Disitulah mereka akan kenal satu sama lain seperti itu. Nah, dengan adanya keunggulan ini ataupun yang namanya ciri khas ini, ketika dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat ataupun di lingkungannya juga ada sedikit perbedaan seperti itu. Kemudian nanti dalam hal kita menanggulangi suatu kejadian dan sebagainya, kita juga yang namanya laki-laki ini tidak serta-merta yang namanya langsung ya, ibarat impulsif. Rata-rata mereka akan melihat dulu dengan diam dulu, kemudian mereka akan berpikir bagaimana cara jalan keluarnya seperti itu. Berarti memang sudah terciptanya lelaki itu makanya gampang ngobrol dengan lelaki lain Pak ya, karena memang dirancangnya sama. Betul. Sistem saraf, sistem perasaannya sama. Betul. Nah, lalu Pak, tadi kan Bapak sedikit menyinggung bahwasannya kalau lelaki itu gampang berteman, gampang bersosialisasi, dan laki-laki itu diciptakan sebagai one tasking, not multitasking like a woman, seperti itu Pak ya. Nah, berarti apakah ini berdampak juga Pak terkait lelaki yang selalu berpikiran bahwasannya oh lelaki itu lebih rasional ketimbang perempuan, seperti itu? Apakah benar Pak? Ya, kalau mengenai berpikir secara rasional memang lebih dominan. Bukan berarti yang perempuan tidak ya, tapi yang lebih dominan itu memang ke yang laki-laki berpikir seperti itu. Nah, kita ambil contoh saja, seandainya ada kecelakaan dan sebagainya. Kalau saya lihatnya sering seperti itu, yang saya pelajari, ada suatu kecelakaan contoh. Kemudian ketika dia berpikir, oh tabrakan, kemudian dia korban jatuh. Nah, laki-laki ini kan berpikir bahwasanya berpikir rasional, ini yang mana yang harus diselamatkan dulu ini, seperti itu. Nah, memang ada satu keadaan panik, tapi biasanya mereka itu kalau seandainya ada yang korbannya kita biarkan dulu, karena apa? Secara medis kita nggak boleh kita nggak boleh yang namanya memindahkan korban itu, takut kalau ada ataupun khawatir terjadi lebih parah lagi ketika dipindahkan seperti itu. Nah, makanya ada beberapa sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka tuh berpikir. Laki-laki seperti itu, berpikir dulu, memperkirakan apa yang kira-kira diprediksi apa yang terjadi, ini baik untuk dia atau bagaimana, atau sebaliknya. Makanya banyak laki-laki itu yang lebih memilih diam Pak ya. Kalau misalnya ada sesuatu, berarti bukan karena dia itu cuek, bukan artinya dia itu tidak peduli, tapi lebih ke arah bahwasannya dia sedang berpikir dan menyiapkan konsekuensi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Jadi segala sesuatunya mungkin kalau dari laki-laki itu dikoreksi saja Pak ya. Kalau melihat sesuatu kejadian itu konstruksi di otaknya adalah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sementara kalau perempuan mungkin lebih memikirkan bagaimana ketika kondisi perasaan misalnya korban. Kalau tadi laki-laki kan memikirkan, oh kalau diangkat siapa tahu luka yang lebih parah. Mungkin kalau perempuan berpikir lebih, oh kesian anak orang ini sakit, kita harus bantu. Oh kalau misalnya melihat ibu-ibu kecelakaan, oh kesian dia berdarah, ayo kita bantu bersihkan darahnya, seperti itu. Mungkin dari contoh hal sekecil itu terjadilah bahwasanya perbedaannya indah di antara lelaki dan juga perempuan dengan cara tanggapan berpikirnya Pak ya. Oke Bapak, tadi kan Bapak sedikit menyinggung bahwasannya Bapak adalah seorang senior hipnoterapis yang sudah 3 tahun berjejak karir di... Belum senior juga, masih menuju belajar ke arah. Tapi sudah, alhamdulillah sudah banyak sekali kan Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa klien yang saya bantu. Sudah tertangani, sudah dibantu. Nah Bapak, sebagai seorang hipnoterapis, karena lagi-lagi kita tadi telah dikuatkan statementnya Bapak kalau laki-laki itu berpikir logika dan butuh solusinya, apakah ketika Bapak menterapi seorang lelaki itu memerlukan penanganan khusus atau sesuatu yang khusus atau tidak, berbeda dengan perempuan seperti itu Pak? Apakah ada yang dibedakan? Oh laki-laki cara hipnoterapisnya seperti ini, oh perempuan cukup didengarkan atau cukup diberikan pendekatan yang seperti ini? Karena kan dalam hipnoterapis itu mungkin juga terjadi pendekatan antara klien dan juga sang
hipnoterapis, ataupun misalnya kalau dalam kebekaan kita dari konselor dan konselingnya seperti itu, atau seperti apa Bapak? Ya, kalau dalam hal sudut pandang dari hipnoterapi, dalam hal penanganan atau membantu klien itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Hanya kalau kami dari hipnoterapis ini membedakan, ada yang bisa hipnosis, ada ibaratnya ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah. Seperti itu. Nah, itu sama. Artinya penanganannya sama seperti itu. Nah, tergantung juga dari masalahnya yang dihadapi, seperti apa perilakunya, pola pikirnya yang kita bantu, kemudian kebiasaan buruknya, dan kemudian mentalnya itu bagaimana, itu yang kita bantu di situ. Tapi secara umum kita sama semuanya, seperti itu. Tergantung dia masuk yang kategori mana, apakah mudah, sedang aja, atau susah, seperti itu. Dan itu juga masing-masing ada khusus penanganan. Ada kelas penanganan. Ada apa ya, semacam tekniknya untuk membantu mereka seperti apa sih. Kalau yang susah itu, yang sedang itu bagaimana, kalau yang ringan itu bagaimana. Oke Bapak, berarti tidak ada perbedaan signifikan untuk cara penanganannya Pak ya, tapi lebih ke arah bagaimana untuk menyelesaikan masalah atau berkomunikasi dengan kliennya ini. Apakah kliennya ini bermasalah yang sangat berat lalu diberikan penanganan khusus, ataukah klien yang membutuhkan beberapa jenis penanganan yang disesuaikan lagi terhadap pembawaan diri kliennya mungkin Bapak ya, permasalahan klien, dan juga mungkin jika ada catatan-catatan medis ataupun catatan sesuatu hal dari psikolog atau psikiaternya, seperti itu Bapak ya. Oke Bapak, terkait hipnoterapi Pak, kita belajar sedikit terkait hipnoterapi. Kenapa banyak orang yang menyatakan bahwa hipnoterapi itu adalah terapi untuk berteriak? Karena sering saya temukan ketika kita buka statement-statement ataupun kita buka tanggapan orang awam terkait hipnoterapis adalah untuk berteriak. Nah, maka dari itu banyak lelaki yang jarang nih Pak biasanya mau ambil kelas hipnoterapi atau layanan hipnoterapi karena beranggapannya itu loh cuma tempat curhat, cuma untuk mengeluarkan amarah, kesedihan dan lain-lainnya. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Karena jarang sekali, atau bahkan saya baru satu kali bertemu orang sosok laki-laki yang mau dihipnoterapi Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, kalau dalam dunia hipnoterapi itu betul dikatakan ada istilahnya kan berteriak itu ya. Itu sebenarnya istilahnya kalau dalam dunia kami itu melepaskan emosi, ya, merilis emosi yang ada di dalam. Kemudian dalam hal dengan kata ini itu istilahnya abreksi. Abreksi dalam hipnoterapi. Kemudian apakah semua orang seperti itu dalam hal ketika di hipnoterapi? Belum tentu. Nah, di dalam seperti itu ada tingkatannya mereka. Ada yang tiba-tiba spontan langsung merasa emosinya sudah terpendam, kemudian meledak, ya seperti itulah efeknya. Nah, kemudian ada yang juga dia hanya menangis, mengeluarkan air mata. Nah, dari situ sebenarnya kalau mau sampai yang namanya meluapkan, betul dikatakan sampai yang namanya berteriak dan sebagainya, artinya melepaskan seperti itu. Bahkan ada yang sampai memukul-mukul dan sebagainya. Nah, itu semua tergantung dari masalah yang dihadapi oleh klien masing-masing. Nah, jadi kita tidak bisa menyamaratakan nanti kalau kamu di hipnoterapi, kamu yang nama nanti bisa begini-begini. Oh, tidak semuanya, tidak semuanya. Dan juga perlu diingat, saya garis bawahi di sini bahwasanya hipnoterapi ini merupakan bantuan ataupun pendukung. Atau istilahnya itu bantuan komplementer ya. Nah, jadi yang tetap bagi mereka-mereka yang memiliki permasalahan mental, kebiasaan buruk atau masalah yang lainnya, memang lebih disarankan ke psikolog atau psikiater seperti itu, karena mereka ini memiliki diagnosa yang medis. Oh, nanti seperti apa, nanti ini kliennya dia terdiagnosa apa. Nah, kalau kami hipnoterapis ini adalah sifatnya sebagai pendukung ataupun pelengkap. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Berarti hipnoterapi itu tidak menyembuhkan Pak ya, berbeda dengan seorang psikiater seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan menyembuhkan, ada beberapa klien yang merasa dirinya sudah sembuh. Jadi ini dikembalikan lagi ke kliennya. Ketika dia merasa nyaman, sudah merasa enak, itu berarti ada kategori sembuh. Sembuh. Dan juga dia bisa merubah kebiasaan atau habitnya dia.
bad habitnya. Dalam habit itu dia sudah nanti, saya tidak mau nih kembali lagi. Contoh seandainya dia terindikasi yang namanya kecanduan yang namanya judi online. Nah itu kan berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan buruk dan sebagainya. Nah ketika dia mengungkapkan itu, ada keinginan untuk sembuh, tidak mau kembali, kemudian dia mencoba untuk meminta bantuan dari terapis, dan terapis membantu untuk bagaimana merilis dari keinginan dia. Maka ketika nanti dia sudah selesai di hipnoterapi dan juga dia tidak kembali kebiasaan dia tadi itu, berarti itu bisa dikatakan yang namanya sembuh. Itu bagi klien. Seperti itu. Oke, berarti tergantung lagi pada proses yang dialami oleh klien. Betul. Apakah klien hanya membutuhkan ruang berekspresi dan bercerita, meluapkan emosinya, ataukah dia memang mencari kesembuhan melalui segmen hipnoterapi seperti ini. Karena Pak, saya pernah mendapat tawaran ketika berkunjung ke psikolog ataupun ke psikiater, adalah salah satu opsi kalau memang kita tidak bisa bercerita, mengungkapkan perasaan, jalan lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan hipnoterapi. Jadi karena mungkin hipnoterapi itu kita diarahkan untuk mengeluarkan rasa, menyampaikan rasa, betul. Itu Pak ya. Jadi karena mungkin kebanyakan kita ini permasalahannya adalah emosi yang terpendam. Kita yang tidak bisa mengelola emosi. Ya. Nah kalau dalam hipnoterapi betul dikatakan, artinya nanti berkaitan dengan kita mengambil sisi terapinya itu melalui media hipnosis atau pikiran. Nah, namun dalam hal ini konteksnya hipnoterapi tidak bisa memberikan yang namanya diagnosa. Nah itu bukan ranahnya dari hipnoterapi. Nah, aja adalah dari psikolog dan juga psikiater. Nah ketika klien ingin menambah supaya lebih ada bisa membantu dia dalam kaitan penyembuhan, nah boleh dipersilahkan untuk mendatangi yang namanya hipnoterapis. Berarti hipnoterapis itu bukan referral atau penanganan ahli tangan kasus, tapi lebih ke arah kesediaan diri dari klien untuk mencari jalan lain dari proses salah satu syaratnya penyembuhan gitu Pak ya, penyembuhan atau daya upaya yang ingin dilakukan oleh seorang klien. Betul. Bagaimana jika seorang klien ini Pak hanya ingin menumpahkan rasanya untuk bercerita melalui hipnoterapis, apakah tetap bisa? Bisa. Jadi sebelum kita melaksanakan terapi hipnoterapi, itu ada yang namanya kita mendengar dulu nih permasalahan dia apa. Kita akan mencari yang menjadi triggernya ataupun penyebabnya dia timbul masalah itu apa. Kemudian nanti apakah itu mengganggu dalam kehidupan dia sehari-hari. Jika dia merasa mentalnya tidak kuat dan sebagainya dan perlu bantuan, nggak apa-apa. Datang tuh mencoba datang ke hipnoterapi untuk membicarakan itu. Jadi ketika datang, sekiranya nanti dia merasa cukup, dia hanya bercerita dan sebagainya, sudah sampai di situ. Jadi yang kembali lagi kepada klien senyamannya dia. Kebutuhan dan kenyamanan. Betul. Kita kembalikan lagi, tergantung semuanya ke klien, nyamannya dia bagaimana. Seperti itu. Berarti untuk pelaksanaan hipnoterapis itu teman-teman dan pemirsa kembali lagi kepada kenyamanan klien dan juga kebutuhan klien. Betul. Seperti itu Bapak ya. Boleh Bapak, karena kita sudah berbicara cukup banyak, silakan dulu kita minum bersama Bapak untuk menghilangkan sedikit dahaga. Oh iya.